Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Subilawiano SHMPD, dan yang saya hormati teman-teman audiens yang menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Putri Salsa Nabila dengan NPM 23.196. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Ketatan Masyarakat Modern dan Masyarakat Bersahaja terhadap Putusan atau Keputusan Lembaga-Lembaga Sosial. Pemaparan artikel ini juga sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Antropologi Hukum. Alasan saya memilih topik ini adalah karena setiap masyarakat memiliki cara yang berbeda dalam memandang dan mematuhi otoritas, baik yang berasal dari adat, hukum negara, maupun lembaga sosial lainnya. Baik, langsung saja kita mulai dengan latar belakang. Ketaatan terhadap suatu aturan dan keputusan lembaga sosial merupakan fondasi utama bagi terciptanya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak zaman Aristoteles hingga pemikir modern seperti Max Weber dan Emil Durkheim, para ilmuwan sosial berusaha menjawab pertanyaan mengapa seseorang mau mematuhi suatu aturan dan otoritas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bahwa tidak semua masyarakat memiliki tingkat kepatuhan yang sama. Ada masyarakat yang sangat patuh terhadap adat dan tradisi, sementara ada juga masyarakat yang lebih mengutamakan hukum formal dan aturan negara. Perbedaan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem nilai, struktur otoritas, mekanisme sanksi, dan tingkat kepercayaan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masyarakat bersahaja dan masyarakat modern membangun ketaatan terhadap keputusan lembaga-lembaga sosial. Masyarakat bersahaja dan modern. Dalam antropologi hukum, masyarakat sering dibedakan menjadi dua tipe ideal, yaitu masyarakat bersahaja atau masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Menurut Ferdinand Tönnies, masyarakat bersahaja disebut sebagai Gemeinschaft atau paguyuban. Masyarakat ini ditandai dengan hubungan sosial yang erat, rasa kekeluargaan yang kuat, dan kehidupan yang masih berlandaskan adat serta tradisi. Sebaliknya, masyarakat modern disebut Gesellschaft atau petambayan. Hubungan sosial dalam masyarakat modern lebih rasional, formal, dan didasarkan pada kepentingan tertentu. Perbedaan karakteristik tersebut menghasilkan pola ketaatan yang berbeda. Masyarakat bersahaja lebih mengutamakan nilai kolektif dan adat, sedangkan masyarakat modern lebih mengutamakan hukum formal dan rasionalitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik. Yang pertama, saya akan mulai dari karakteristik masyarakat bersahaja. Masyarakat bersahaja memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, solidaritas sosialnya sangat kuat, sehingga hubungan antara anggota masyarakat bersifat personal dan dekat. Yang ketiga, yaitu kontrol sosialnya. Dilakukan secara informal melalui rasa malu, teguran masyarakat, dan sanksi adat. Menurut Emil Durkheim, kondisi ini disebut solidaritas mekanik, yaitu solidaritas yang terbentuk karena adanya kesamaan nilai dan cara hidup. Karena itu, masyarakat bersahaja umumnya sangat menghormati keputusan pimpinan adat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat. Berbeda dengan masyarakat bersahaja, masyarakat modern berkembang melalui birokrasi hukum, formal, dan kemajuan teknologi. Menurut Max Weber, masyarakat modern didominasi oleh otoritas legal rasional. Artinya, seseorang mematuhi aturan bukan karena menghormati tradisi, tetapi karena mengakui keabsahan hukum dan prosedur yang berlaku. Selain itu, masyarakat modern memiliki spesialisasi pekerjaan yang tinggi dan akses informasi yang luas. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih kritis dalam menilai kebijakan maupun keputusan suatu lembaga. Kepatuhan dalam masyarakat modern lebih didasarkan pada pertimbangan rasional daripada tradisi. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan seperangkat norma dan nilai yang mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Konjaraningrat, lembaga sosial berfungsi memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pembahasan ini, terdapat 4 lembaga yang penting. Pertama, lembaga adat yang mengatur kehidupan berdasarkan hukum adat. Kedua, lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketiga, lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi negara. Dan keempat, yaitu organisasi sosial maupun keagamaan yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat. Yang berikutnya adalah ketaatan masyarakat bersahaja. Dalam masyarakat bersahaja, tingkat kepatuhan terhadap keputusan adat umumnya sangat tinggi. Hal ini karena keputusan adat dianggap sebagai peperjangan dari kehendak leluhur dan bagian dari keseimbangan sosial masyarakat. Contohnya dapat dilihat dari masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Keputusan lembaga adat terkait warisan, konflik keluarga maupun acara adat
atau upacara adat biasanya dipatuhi tanpa banyak penolakan. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga memiliki kerapatan adat negari atau KAN yang berperan dalam menyelesaikan berbagai sengketa adat. Kepatuhan tersebut diperkuat oleh rasa malu dan sanksi sosial yang seringkali lebih ditakuti daripada sanksi material. Ketaatan terhadap hukum formal. Menariknya, meskipun sangat patuh terhadap adat, masyarakat bersaja tidak selalu patuh terhadap hukum formal negara. Hal ini terjadi ketika hukum negara tidak dianggap sesuai dengan nilai atau kepentingan lokal yang mereka anut. Contohnya dapat dilihat dari konflik tanah adat antara masyarakat adat dan perusahaan yang memperoleh izin resmi dari negara. Dalam kasus seperti ini, biasanya masyarakat adat seringkali tetap mempertahankan hak adat mereka karena merasa hukum negara tidak mengakui keberadaan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum negara tidak selalu lebih kuat dibanding legitimasi hukum adat. Setelah membahas tentang ketaatan masyarakat bersahaja, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan ketaatan masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki pola kepatuhan yang berbeda. Ketaatan mereka bersifat rasional dan kondisional. Artinya, masyarakat akan patuh apabila suatu lembaga dianggap adil, transparan, dan mampu memenuhi kepentingan publik. Sebagai contoh, kepatuhan negara dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Jika masyarakat percaya bahwa pajak dapat dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan publik, maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Sebaliknya, apabila muncul persepsi korupsi atau penyalahgunaan wewenang, tingkat kepatuhan dapat menurun. Krisis legitimasi dan media sosial. Perkembangan media sosial membawa perubahan yang sangat besar terhadap hubungan masyarakat dan lembaga sosial. Saat ini, masyarakat dapat mudah mengakses informasi dan menyampaikan kritik terhadap suatu kebijakan. Di satu sisi, kondisi ini meningkatkan transparansi pengawasan publik terhadap lembaga. Namun, di sisi lain, media sosial juga membuat otoritas lembaga lebih mudah dipertanyakan sehingga memunculkan krisis legitimasi. Contohnya dapat kita lihat pada berbagai perdebatan publik terkait putusan lembaga negara atau kebijakan pemerintah yang viral di media sosial. Masyarakat modern tidak lagi menerima keputusan secara pasif, tetapi cenderung mengkritisi dan mengevaluasinya terlebih dahulu. Membahas faktor penentu ketaatan, ada 4 faktor utama yang meningkatkan tingkat ketaatan masyarakat. Yang pertama ialah legitimasi, yaitu sejauh mana masyarakat mengakui kewenangan suatu lembaga. Yang kedua adalah kepercayaan sosial atau social trust antara masyarakat dan lembaga. Dan yang ketiga adalah sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran aturan. Keempat adalah relevansi nilai, yaitu kesesuaian aturan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. Dari keempat faktor tersebut, kepercayaan dan legitimasi merupakan faktor yang paling penting karena dapat mengaruhi keberhasilan suatu lembaga dalam memperoleh kepatuhan masyarakat. Dalam perspektif antropologi hukum, hukum tidak selalu berbentuk peraturan tertulis. Pada masyarakat bersahaja, hukum hidup dalam adat, kebiasaan, dan norma sosial yang diwariskan generasi ke generasi. Fungsi hukum bukan hanya menghukum pelanggar, tetapi juga menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial. Karena itu, hukum adat seringkali efektif dalam pengaturan kehidupan sehari-hari dibandingkan aturan tertulis. Membahas tentang keadilan restoratif dalam hukum adat. Salah satu karakteristik yang penting hukum adat adalah pendekatan keadilan restoratif. Tujuan utama penyelesaian sengketa bukan menghukum pelaku, tetapi memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik. Penyelesaian biasanya dilakukan melalui musyawarah dan perdamaian. Dengan demikian, keseimbangan sosial dapat dipulihkan dan hubungan antara anggota masyarakat tetap terjaga. Perbandingan antara hukum adat dan hukum negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat besar. Oleh karena itu, hukum adat dan hukum negara seringkali bertemu dalam berbagai persoalan sosial. Contoh yang sering kita temui adalah dalam masalah hak ulayat, hukum waris perkawinan maupun penyelesaian sengketa tanah adat. Dalam beberapa kasus, hukum adat dan hukum negara dapat saling mendukung, namun dalam kasus lain, keduanya justru menimbulkan konflik karena memiliki dasar dan cara pandang yang berbeda. Hukum negara umumnya menekankan kepastian hukum melalui aturan yang tertulis, sedangkan hukum adat lebih menekankan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem pluralisme hukum, yaitu keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam masyarakat. Karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar hukum adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan. Meskipun memiliki banyak kelebihan, hukum adat juga tidak terlepas dari berbagai kritik dan tantangan.
Salah satu kritik yang sering muncul adalah potensi diskriminasi gender dalam beberapa aturan adat tertentu. Dalam beberapa komunitas, perempuan masih memiliki posisi yang kurang setara dibandingkan laki-laki dalam persoalan warisan atau pengambilan keputusan. Selain itu, hukum adat terkadang mempertahankan struktur sosial yang hierarkis sehingga tidak semua anggota masyarakat memiliki posisi yang sama. Tantangan lainnya adalah kesulitan beradaptasi dengan perubahan zaman. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan pola hidup masyarakat seringkali menimbulkan persoalan baru yang tentu dapat dijawab oleh aturan adat yang sudah ada. Karena sebagian besar hukum adat tidak tertulis, terkadang juga muncul masalah terkait kepastian hukum dan konsistensi penerapannya. Oleh sebab itu, hukum adat perlu terus dikaji secara kritis agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Slide ini akan menjelaskan konsep pluralisme hukum. Pluralisme hukum sendiri adalah pandangan yang mengakui bahwa dalam suatu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum sangat relevan karena masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku, budaya, dan tradisi yang memiliki aturan masing-masing. Melalui pendekatan pluralisme hukum, negara tidak diposisikan sebagai satu-satunya sumber hukum yang harus menghapus hukum adat. Sebaliknya, hukum negara dan hukum adat dapat melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konsep ini, negara berperan sebagai fasilitator yang menjembatani perbedaan, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan bahwa setiap hukum berjalan secara adil. Menurut saya sendiri, pendekatan pluralisme hukum merupakan solusi yang tepat bagi Indonesia karena mampu menghargai keberagaman budaya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional. Dengan adanya dialog antara tradisi dan modernitas, maka ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat tumbuh secara lebih tulus dan berkelanjutan. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa ketaatan masyarakat merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui keberadaan aturan hukum semata. Masyarakat bersahaja dan masyarakat modern sama-sama memiliki tingkat ketaatan yang tinggi, tetapi dasar ketaatannya berbeda. Pada masyarakat bersahaja, legitimasi berasal dari adat, tradisi, dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, mereka cenderung lebih patuh terhadap keputusan lembaga adat. Sementara itu, masyarakat modern mendasarkan kepatuhannya pada legitimasi hukum, transparansi akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap institusi. Selain itu, terdapat 4 faktor penting yang memengaruhi tingkat ketaatan masyarakat, yaitu legitimasi, kepercayaan sosial, sanksi, dan relevansi nilai. Dari seluruh faktor tersebut, menurut saya legitimasi dan kepercayaan merupakan faktor yang paling menentukan. Sebab ketika masyarakat percaya bahwa suatu lembaga bekerja secara adil dan mewakili kepentingan bersama, maka keputusan akan muncul secara sukarela tanpa harus dipaksakan melalui sanksi. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi Indonesia saat ini sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya dalam membangun hubungan yang harmonis antara hukum negara dan hukum adat agar keduanya dapat berjalan berdampingan secara adil dan inklusif. Baik, demikian pemaparan materi yang saya sampaikan mengenai ketaatan masyarakat modern dan masyarakat bersahaja terhadap putusan atau keputusan lembaga-lembaga sosial. Apabila terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, dengan senang hati akan saya tanggapi. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi siapapun teman-teman yang menyaksikan. Terkhusus untuk Bapak Dr. Subelo Wiono SHMPD, saya ucapkan terima kasih. Sekaligus saya mengumpulkan ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Antropologi Hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.